Di Cilegon kan nggak aman tuh, terutama umat-umat yang non Muslim gitu, hanya untuk beribadah aja sampai berbelas-belas tahun nggak. Kalau di Lampung gimana tuh? Di Lampung aman nggak? Apa kayak di Cilegon? Ya aman sih. Oh aman. Cuman ngeri-ngeri sedap gitu. Di lingkungan saya itu, di kelurahan saya itu sudah berkali-kali hendak didirikan gereja, cuman selalu ditolak oleh masyarakat. Selalu ditolak. Nabi memerintahkan kepada para sahabat umat muslim untuk membantu para pemuka agama, para pendeta, termasuk membantu membangun gereja. Soal pertemuan antara Nabi Muhammad dengan umat Kristen Bani Najran. Betul. Bisa diceritain nggak kira-kira seluk-beluk ini ngapain Nabi Muhammad ketemu sama orang Kristen Bani Najran, bahkan sampai katanya ketemuannya di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Sebentar. Jadi Rasul bertemu dengan teman-teman dari Nasrani. Betul. Di sebuah masjid. Ini kata Pak Ustadz. Waduh, Di saya kontennya. pengen dengar ceritanya. Bener nggak? Ini kita interogasi. Gimana? Ceritanya gimana? Assalamualaikum, Pak Ustadz Assalamualaikum Suparman. Ustadz Suparman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ini dikenal dengan kebalikan, kalau di luar itu ada namanya UAS. Kalau ini USA. Ustadz Suparman Abdul Qadir. USA. USA luar biasa. Lawan UAS. Ya itulah. Sebentar, ini Ustadz beneran nggak ya? Oh iya. Oh bajunya Biasanya kalau Ustadz ini kan apa pakai sorban itu ada jenggotnya atau apa gitu. Ini kok kayak seragam ormas atau apa ini? Ya karena diundang Mas Jo sama Mas Maki. Oh siap. Ini apa seragam Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Oh FKPT ini forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. berat. Berat ini. Itu forum apa? Yang dikerjakan apa tuh forum itu? Ini lembaga bentukan BNPT. Oke. Karena BNPT kan tidak punya struktur di tingkat provinsi. Maka BNPT bikin forum koordinasi pencegahan terorisme. Isinya siapa aja tuh di forum itu? Berbagai macam unsur masyarakat. Jadi mulai dari tokoh agama, tokoh media, tokoh hukum, tokoh pemuda, dan unsur pemerintah setempat biasanya. Berarti nggak ada kadrunnya ya? Enggak, bahkan saya dengar ada mantan terorisnya di situ. Ada mantan teroris. Iya. Oh. Alumni yang udah tobat. Alma maternya. Teroris. Jangan-jangan kita yang di BAP ini. Ini mohon izin kita mau BAP. Jadi ya tentu bukan, ini episode pertama dari BAP ini. Ya, kita pengen supaya program kita ini adem, maka kita hadirkan Ustadz. Ah ya betul. Dari Lampung. Jauh-jauh. Kita lihat ya kontennya Ustadz Suparman ini luar biasa di YouTube itu ya. Ratusan ribu subscribernya ini. Iya. Luar kita sementara. Di Lampung aman ya? Di Lampung aman nggak? Apa kayak di Cilegon? Iya aman sih. Oh aman. Cuman ngeri-ngeri sedap gitu. Di Cilegon kan nggak aman tuh, terutama umat-umat yang non Muslim gitu, hanya untuk beribadah aja sampai berbelas-belas tahun nggak. Kalau di Lampung gimana tak? Di Lampung tergantung lokasinya, daerahnya. Di kota? Di kota, terutama di kota. Jadi di lingkungan saya itu, di kelurahan saya itu sudah berkali-kali hendak didirikan gereja, cuman selalu ditolak oleh masyarakat. Selalu ditolak. Jadi mirip-mirip kasusnya nih kayak beberapa daerah yang ramai. Justru kalau di desa, di kabupaten ya, justru tidak ada persoalan di pendirian rumah ibadah. Justru di desa. Betul. Masjid, gereja, setahu gua dalam sejarah itu kan harusnya rukun. Gimana menurut lu gimana? Iya ini Sejarahnya gimana tuh? nanti kita bahas. Nah, Tapi iya. kalau dibilang Ustadz ini ngeri-ngeri sedap, berarti di Lampung ini, berarti yang justru yang sedapnya di daerah pedesaan, Ya, yang ngerinya di daerah perkotaan. Loh, Justru di desa itu aman-aman saja. aman-aman saja. Jadi orang beribadah misalnya Betul. mau ke gereja ada dan sebagainya. Nah kebetulan nih Ustadz, saya nyimak salah satu video Ustadz yang populer lumayan soal pertemuan antara Nabi Muhammad dengan
umat Kristen Bani Najran. Betul. Bisa diceritain nggak kira-kira seluk-beluk ini ngapain Nabi Muhammad ketemu sama orang Kristen Bani Najran, bahkan sampai katanya ketemuannya di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Sebentar. Jadi Rasul bertemu dengan teman-teman dari Nasrani Betul. di sebuah masjid. Ini kata Pak Ustadz. Waduh, Di saya pengen kontennya. dengar ceritanya. Bener nggak? Ini kita interogasi. Gimana? Ceritanya gimana tuh? Itu sebetulnya berangkat dari persoalan mengapa selalu ada persoalan mengenai pendirian gereja misalnya. Selalu ada persoalan. Hari ini umat Kristen, umat Nasrani dihadapkan dengan persoalan mereka ingin Natalan, susah sekali di gereja. Alasannya karena memang mereka nggak punya gereja. Seperti di kajian di Maja misalnya. Maja itu Kecamatan Maja ya. Daerah-daerah Lebak, Rangkas lah. Merangkas. Mereka tidak punya gereja sehingganya mereka melakukan perayaan Natal di ruko misalnya. Atau yang terbaru kemarin di Bogor ya. Daerah Bogor. Cilebut ya. Mereka dihadapkan dengan persoalan mereka nggak punya gereja, kemudian mengadakan ibadah Natal di rumah. Nah, mengapa mereka lakukan itu? Karena mereka tidak punya gereja. Mengapa mereka tidak punya gereja? Karena ada persoalan, kendala-kendala ketika mereka hendak mendirikan gereja. Alasan klisenya kan Perizinan. SKB sebagai perizinan dan lain sebagainya. Padahal berbagai macam faktor lingkungan yang tidak mendukung. Nah, sementara ini ada sebagian masyarakat yang berpendapat umat Muslim itu tidak boleh bertetanggaan dengan gereja. Waduh, kok repot ya? Nah, itu persoalannya. Kemudian yang berikutnya seakan-akan gereja adalah bangunan yang terlarang. Ketika ada di lingkungan umat Muslim. Fobia gereja. Fobia gereja, itu yang terjadi. Maka kemudian saya mengutip di sana, mengapa kita sangat fobi terhadap gereja? Wong Nabi saja di hari Minggu mendapatkan kunjungan dari 60 orang atau lebih umat Kristen Bani Najran berkunjung kepada Nabi. Kebetulan Nabi kan dalam posisi sebagai kepala negara tentunya, sebagai pimpinan. Dan umat Kristen Bani Najran minta kebaktian karena nggak ada gereja. Loh, nggak ada sama gereja dong di ini. Madinah itu kan? Kok ceritanya sama? Betul. Ini cerita 1400 tahun lalu loh. Betul. Karena nggak ada gereja, maka mereka diperkenankan Nabi melakukan kebaktian di masjid dan menghadap ke arah timur. Orang Muslim kan sholatnya ngadap ke arah barat. Maka Kristen Bani Najran beribadah menghadap ke arah timur. Dan para sahabat itu sampai ada yang bereaksi untuk menolaknya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Da'uhum, biarkan mereka. Mereka sedang memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan kalian ganggu mereka." Nah, Justru ini luar dibela biasa. sama Nabi. Dan itu Masjid Nabawi. Iya. Masjid suci itu di Masjid Nabawi. Nah, mestinya kemarin ada persoalan seperti di Maja ya, alasannya nggak boleh ibadah di ruko misalnya. Kemudian dilarang di ruko, mestinya di gereja, tapi gereja nggak dapat izin. Bupatinya menyampaikan ke kecamatan sebelah saja. Kalau dia memang pemimpin dan meneladani Nabi, mestinya dia yang cari solusi. Bikinin fasilitas. Betul. Maka saya sebut pinjamkan kantor kecamatan. Iya, betul. Betul kan? Kalau berkaca dari sejarah Nabi itu tadi, harusnya ya di kecamatan lah, karena itu kantor. Nabi aja mencontohkan kayak begitu. Jadi Rasul itu seperti itu kelembutannya. Betul. Jadi yang orang-orang yang kayak misalnya di Cilegon bangun gereja nggak boleh, itu niru siapa? Nah, itu saya juga bingung. Mereka belajar Islam kemana? Mereka niru siapa? Dan begini Mas Maki ya, saya juga heran mengapa zaman sekarang ini ada penceramah-penceramah gitu ya yang populer justru dengan menghina agama. Nah, itu persoalan. Memposisikan agama lain sebagai musuh gitu. Iya. Ini kan persoalan sebetulnya. Betul. Iya. Saya Jadi setuju. mereka populer karena menghina Karena agama. Menghina agama lain. Dan kalau kita lihat ya, Ustadz izin itu di sosial media, ketika ada sebut saja pemuka agama menghina agama lain, itu banyak yang bela loh. Banyak yang bela justru. Dianggap pahlawan. Gitu. Dianggap pahlawan tuh. Bahkan ada yang akal-akalan katanya mualaf dari Kristen pindah ke Islam terus Lalu dipuja. lalu menghina-hina Menghina-hina. agama Kristen gitu misalnya. Banyak yang kayak gitu. Betul. Teman saya yang cerai aja dari istrinya itu nggak boleh menghina mantannya. Betul. Iya dong. Iya. Kan mantan kan pernah deket ya. Mas, Kok podcast jangan curhat. Oh iya. Jadi di daerah itu, mohon izin ini, teman-teman saya nih di daerah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu kebingungan. Misalnya ada, loh ini
ini brewok loh, bajunya putih, bahasa Arabnya pintar, masa kita nggak percaya? Jadi gimana nih kita nih kalau mau nentuin ini orang dari lisannya ini penuh kebenaran, ini penuh hasut misalnya. Ini gimana nih cara membedakan ini gimana? Itulah mengapa Islam kan ada pakem nilainya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian. Jadi yang dilihat itu perilaku. Jadi hati seseorang dan perilakunya, bukan pada penampilannya. Justru Nabi juga sudah mengisyaratkan loh. Du'atun ila ana abwabi jahannam. Saya ulangi lagi, du'atun ana abwabi jahannam. Penyeru-penyeru, pendakwah-pendakwah pintu-pintu jahanam. Ke pintu-pintu jahanam. Pendakwah tapi pintu jahanam. Tapi arahnya ke arah pintu jahanam. Siapa mereka? Pendakwah-pendakwah provokatif. Sampai-sampai Nabi mensifati mereka. Ini udah disebut sama Nabi. Sudah disebut. 1400 tahun lalu sudah diingat. Sudah disebut. Sifhum lana, kata sahabat. Ya Rasulullah, ceritakan sifat mereka kepada kami. Ini sebetulnya hadis ini rentan banget. Orang cenderung menyembunyikannya. Atau orang menyebutkan hadis ini, tetapi punya kecenderungan untuk pemaknaannya displesetkan sedikit. Gue baru dengar loh bro ini. Iya, makanya ini kita dengerin sampai habis. Coba. Sifhum lana. Ceritakan sifat mereka kepada kami ya Rasulullah. Hum min jildatina, kata Nabi. Siapa tuh? Mereka itu dari kulit kita. Ini Nabi bicara ras loh. Walaupun Nabi tidak rasis kan. Mereka dari kulit kita, kulit Arab. Wa yatakallamu nabi alsinatina. Mereka akan bicara fasih dengan lisan kita. Jadi kita nggak boleh kemudian satu nih secara umum terperdaya dengan orang yang fasih bicara Al-Quran, fasih bicara agama misalnya, atau punya penampilan dalam bahasa Nabi hum min jildatina. Jangan asal Arab deh, gitu. Orang Abu Jahal itu Arab kok, gitu. Itu tuh. Jangan asal Arab. Abu Lahab juga Arab. Makanya provokator akhir zaman itu kata Nabi, mereka dari warna kulit kita. Dan mereka akan bicara dengan bahasa kita. Maka jangan tertipu dengan mereka semua. Jadi hari ini kita masyarakat juga nggak boleh tertipu. Ketika kita dihadapkan dengan para penceramah yang provokatif, yang memaki-maki, merendahkan agama lain, dan punya kecenderungan untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah, anti keberagaman dan sebagainya, walaupun dia berjubah agama, kita layak untuk menolaknya. Yang jelas jangan tertipu. Iya. Jadi jangan asal Arab ya. Jangan asal Arab. Jangan asal fasih. Betul. Jangan asal yang pakaiannya ribet-ribet apa gitu. Jangan asal gede ya. Maksudnya bajunya ya. Ya bajunya tuh jangan asal gede gitu kan. Ya karena tertipu dengan penampilan dulu kan. Khawarij itu kan penampilannya luar biasa. Oh iya betul. Itu hadis-hadis sahih kan qatul lihyah. Ciri-ciri Khawarij itu apa ya? Saya ingin nyebutin jangan ciri Khawarij lah. Ciri orang-orang yang dulu tergabung Khawarij. Dzul Khuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam, disebutkan dalam banyak hadis sahih itu qatul lihyah. Sampai janggutnya lebat sekali. Jadi maksud saya jangan asal janggut. Janggut di satu sisi sunnah, betul ya. Betul. Nabi menyukainya. Tapi apakah orang yang berjanggut itu pasti bertakwa, itu masalah. Klaim itu bermasalah. Betul. Kemudian itu simain baina ainai, menghitam di antara kedua matanya. Jadi sampai kafalan saking rajinnya sujud. Walaupun Mas Jo gampang bikin hitam itu. Kemarin saya kejedot hitam juga. ini maksudnya kan secara fisik bisa saja terlihat meyakinkan. Betul. Maksudnya. Itu tadi di awal maka disebut jangan judge the book by the cover, itu tadi jangan menilai dari penampilannya. Makanya tadi kan di awal kita tanya, Ustadz bukan nih, kok bajunya nggak kayak itu, nggak kayak yang itu kan gitu kan. Ternyata tamannya ya, ternyata ilmunya banyak. Ustadz, tapi kembali ke soal tadi pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Bani Najron ini. Ada satu katanya kan Ustadz sendiri ngomong di ini. Mas Jo saya ceritain nggak percaya, makanya ini saya tanya sendiri sama Ustadz. Katanya sempat ada perjanjian antara Nabi Muhammad dengan kelompok Kristen Bani Najron itu. Dan kalau dilihat dari kacamata sekarang ini agak kontroversial sebetulnya. Bisa diceritain soal perjanjian itu? Betul. Ada di saat pertemuan itu ya. Dokumen perjanjian antara Nabi dan Kristen Bani Najron yang kemudian jadi perdebatan. Walaupun saya sederhana, perdebatan itu juga tidak mendasar. Karena semua adalah analisa. Bahwasanya perjanjian itu ada, itu fakta. Dan itu merupakan sejarah. Dan poin penting dari perjanjian tersebut adalah
komitmen Nabi untuk melindungi umat Kristen Bani Najran. Melindungi. Ketika Islam dianggap ancaman gitu, Oke. karena mayoritas mungkin karena banyak, maka Nabi memberikan satu garansi, kami akan menjamin keamanan dan keselamatan. Dan yang kedua, dan ini yang terpenting, Nabi memerintahkan kepada para sahabat, umat muslim, untuk membantu para pemuka agama, para pendeta, termasuk membantu membangun gereja. Nah, ini Bukan memusuhi orang yang mau bangun gereja. Bukan malah Membantu. ngancurin gereja gitu. Tapi kayaknya cerita ini kurang populer. Selama ini maksudnya disebut. Iya. Kok ini kok nggak ada? Ini beneran nggak sih cerita beneran? nggak Ini sih? betulan ya. ini siapa gerangan yang menutupi cerita ini? Enggak, gitu? kenapa Jadi, kurang populer? Iya. kok saya melihat indah banget ya. Islam ketika waktu itu ya Rasul menghandle quote dengan baik soal toleransi ini ya. Iya. Betul. Melindungi. Atau mungkin ini juga dampak dari polarisasi politik perang salib ya. Oh saat itu ya. Jadi ada kebencian secara berkepanjangan terhadap umat Kristen gitu. Atau sebaliknya gitu. Ya, karena perang itu tadi. Karena itu tadi akhirnya sesuatu yang mendukung ke arah kerjasama, persamaan, persaudaraan itu coba dihindari. Iya. Coba kita sederhanakan begini. Mengapa kita rame-rame? Karena kita malu kan. Setiap mau Natal tuh rame ini tentang fatwa haram mengucapkan selamat Natal. Yang saya bikin malu tuh begini. Yang Natalan siapa, yang geger siapa? Kok yang geger Iya, umat muslim yang nggak Natalan malah geger gitu. ribut Ustadz-ustadz yang nggak ikut Natalan kok malah geger gitu. Kadang-kadang ustadz-ustadz ini malah lebih heboh waktu Natalan daripada waktu Lebaran. Waktu Lebaran Idul Fitri. Iya benar. Waktu Lebaran saya, Mengucapkan selamat. iya. Tapi giliran Natal sibuk luar biasa. Iya. Betul. Tapi kalau ini menarik kebetulan masuk ke situ Ustaz. Sebetulnya kalau Ustaz sendiri memandang hukum kita mengucapkan selamat Natal ke orang, kita punya teman yang non muslim misalnya gitu. Itu gimana sih? Itu kan sebetulnya bukan perkara yang harus dihukumi. Menarik. Bukan perkara yang harus dihukumi halal atau haramnya. Bukan perkara yang harus dihukumi boleh atau tidaknya. Jadi masalah ketika itu dihukumi. Ini yang jadi masalah. Makanya Nabi bahasa sederhananya sebel banget gitu. Iya. Dengan orang-orang yang dikit-dikit bicara hukum. Oke. Bicara hukum, lalu kemudian memvonis haram. Ini menjadi persoalan sebetulnya. Ini kan semua sebetulnya persoalan yang mubah-mubah saja. Iya. Kok saya itu tadi itu menarik banget tuh. Kan Rasul tuh kesel ya ibaratnya nggak seneng sama orang yang sedikit bicara hukum gitu ya. Betul. Kok saya lihatnya Rasul itu ya sosoknya tuh santai banget ya. Betul. Udah santai aja sih gitu ya ibaratnya gitu ya. Betul. Kan cuma ngucapin selamat Natal. Ngasih duit juga enggak kan apalagi suruh nyumbang ya. Suruh ngucapin aja nggak mau. Pernah Nabi santai banget tuh. Iya kan? Sama orang Yahudi, Assalamualaikum ya Muhammad. Kan bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mengejek ini. Iya, ini kebinasaan atasmu wahai Muhammad. Yang reaktif kan Aisyah malahan. Marah dia. Kata Nabi santai aja, gek, kan gitu. Santai aja gitu. Ngapain kamu marah gitu ya? Dia mendoakan saya binasa sebagainya. Ngapa kamu marah? Jadi kadang-kadang Nabi itu santai sebagaimana santainya Gus Dur gitu. Ya. Ini saya baru kepikiran itu ya seharusnya memang kita relax aja seperti Ini itu. relax aja sebetulnya. Tapi Ustaz, soal tadi, ini menarik. Kalau boleh saya nyimpulin nih supaya bener nggak kesimpulan saya. Kan kalau dalam agama itu ada fikih, ada tauhid, ada macam-macam. Artinya Ustaz tadi ingin bilang bahwa tidak semua hal itu harus diurusin sama fikih gitu. Iya. Betul. Kayak misalnya orang buka hording itu kan nggak mesti hukumnya Betul. halal, ngapain diurusin? Termasuk juga selamat Natal gitu. Betul. Sesuatu yang nggak perlu terlalu dihukumi. Nggak perlu diribetin. Nggak perlu diribetin. Kalau yang lain kan ada KUHP ya. Yang lain kan ada KUHP. Kalau soal ini kan nggak penting. Betul. Ada pohon pinus cemara. Ada boneka apa? Dianggap sinterklas, itu pohon beragama Kristen. Orang dikasih agama ya. Betul. Iya kan? Bahkan hukum itu harus muncul berdasarkan karena kebutuhan sebetulnya. Bukan karena dibuat diada-adakan. Kalau Coba toh nggak fikih. perlu nggak penting. Fikih kan muncul belakangan karena kebutuhan. Harus kejadian dulu ya? Betul. Karena kebutuhan. Di zaman Nabi kan belum ada fikih. Fikih itu iya. belum ada. Nabi nggak pernah menyampaikan rukun sholat ada 13 gitu kan. bab Nggak ada wudu, sih. bab sholat itu nggak ada gitu. Fikih itu kan ada di ulama karena kebutuhan. Saat orang sudah memutuskan sesuatu sendiri, Iya. berpendapat masing-masing. Ini kan akan muncul persoalan tuh. Iya. Pendapat menjadi bias. Maka adalah fikih itu. Maka tadi ada yang fikih disusun, ya. sebagainya. Dan ada perkara yang memang harus didiamkan. Karena kata Nabi seburuk-buruknya manusia adalah orang yang terlalu banyak bertanya tentang hukum. Gara-gara pertanyaannya sesuatu menjadi diharamkan. Oke. Itu seburuk-buruk manusia. Ngapain semuanya di fikih-fikihkan Betul. gitu ya, Ustaz? Tidak semua harus difikih-fikihkan. Nah, ini ngomong soal yang difikih-fikihkan. Jadi dulu itu sangat populer. Jadi ada salah satu
sebut saja dedengkotnya HTI yang sudah dibubarkan itu, tapi orangnya masih ada. Itu kalau nggak salah dia menyebut bahwa mencintai negara itu nggak ada dalilnya. Nah, ini kan Cintai negara. kami ini kan para awam ini kan perlu dengar dari sumber yang kredibel. Apa dasarnya kita harus mencintai negara kita, NKRI Indonesia ini, sehingga kita lebih aware, nggak ada lagi terombang-ambing oleh misalnya orang-orang yang menyodor-nyodorkan ideologi-ideologi dari luar seperti itu, Taj. Itu sebetulnya bahaya ketika semua harus didalilkan ya, semua harus didalilkan. Padahal sebetulnya nas itu kan ada yang bersifat langsung, ada yang tidak bersifat langsung. Atau begini saja sederhananya. Seperti argumentasi Umar bin Khattab radhiyallahu an. La islama illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan al-jamaah. Al-jamaah itu kan negara sebetulnya. Jamaah itu kan artinya institusi, di mana orang bersepakat secara sah. Sekarang ada nggak institusi yang bisa mengalahkan posisi negara? Iya, paling besar. Yang orang bisa bersepakat secara sah, legal di situ. Hanya negara. Makanya orang banyak mengklaim al-jamaah itu adalah ormas. Yang nggak bisa, itu ormas. Semua orang mengklaim. Istilah ahlus sunnah wal jamaah. Hadis persis ahlus sunnah wal jamaah itu nggak ada. Ahlus sunnah wal jamaah. Oke, iya betul. Yang ada itu ada al-jamaah. Al-jamaah. Dan al-jamaah itu adalah Negara. negara. Ketika orang mempertanyakan mencintai tanah air, membela negara itu tidak ada dalilnya, ini jelas betul dalilnya. Kata Nabi, ketika umat nanti berpecah belah, berfirqah-firqah, hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu kelompok yang selamat. Aliran yang selamat tuh wahyal jamaah, yang berpihak kepada negara. Nah, Lagi pula kalau logikanya gini, Ustaz, yang saya tahu nih. Iya, Kalau sesuatu itu tidak ada hukumnya, mestinya kan boleh. betul. Artinya kalau dia bilang nasionalisme itu nggak ada dalilnya, ya berarti boleh dong. Betul. Gitu. Kembali ke maslahat nanti. Kan makanya begini. Iya. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun. Apa saja yang ditegaskan halal dalam kitab Allah maka dihalal. Oke. Wa ma haramahu fahuwa haramun. Apa saja yang ditegaskan haram dalam kitab Allah maka diharam. Wa sakata an asya, dan Allah banyak sekali mendiamkan perkara. Jadi perkara yang dipastikan halal, ada perkara yang dipastikan halal, ada perkara yang dipastikan haram, tapi yang paling banyak adalah perkara yang Allah diamkan. Nggak dipastikan halal, nggak dipastikan haram, fahuwa afiyatun. Berarti itu dimaafkan, boleh semua. Urusan manusia itu ya. Dan orang nggak boleh ngotak-ngatik perkara yang didiamkan. Ketika dia mengotak-ngatiknya, maka dia sudah masuk ranah menyekutukan Allah. Saya mau masuk sana dulu, penegasan di sana. Saya ambil contoh misalnya begini. Rokok, maaf ya. Ini kita ngebela yang ngerokok dulu ya. Kayak rokok. Rokok itu kan adalah perkara yang tidak Allah pastikan halal, tidak Allah pastikan haram. Maka kalau orang berani gitu memfatwakan rokok itu haram, dia mengambil ranahnya Allah. Qarinu syirku billah. Sama derajatnya dengan menyekutukan Allah. Menganggap dirinya betul. Tuhan, pemberi hukum. Betul. sok tahu lo gitu ya kalau bahasa saya. Boleh salaman dulu sebagai perokok. Lu curang lo. Sama tadi itu, semua kok harus didalil ya. Semua harus perkara yang didiamkan, perkara yang mubah-mubah saja. Jadi jangan mempersempit diri dengan sengaja menghukum-hukuminya. Udah dibikin mudah, lu malah bikin malah diribet-ribetin gitu. Saya dapat dua poin besar nih. Yang pertama, dasar kenapa kita harus bersahabat merangkul saudara kita non muslim ya, agama apapun. Yang pertama, yang kedua adalah dasar kita mencintai negara. Tapi saya perlu satu lagi yang urgent menurut saya. Apa dasarnya kita harus taat menghormati pemerintah yang sah? Nah itu yang lebih detail sebetulnya ya. La islama illa bi jamaah, tidak ada Islam kecuali dengan negara. Tadi itu. Walaupun bukan negara Islam ya. Karena Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Enggak pernah. Tidak pernah. Nah itu Madinah. Betul. Itu bukan negara agama. Terus apa? Nanti bisa ditanyakan ulang nanti. Saya selesaikan dulu. Oke. Ini menarik. Tidak ada Islam kecuali dengan negara. Wala jama'ata illa bi imarah. Tidak ada negara kecuali dengan pemerintahan yang sah. Wala imarata illa bi imam, dan tidak ada pemerintah kecuali dengan adanya imam. Wala imam illa bil ta'ah, dan tidak ada imam, tidak ada pemerintah kecuali ditaati. Wajib untuk ditaati. Udah satu paket. Itu satu paket ya. Jadi mentaati pemerintah yang sah itu adalah implementasi dari ketaatan beragama itu sendiri. Makanya jelaskan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum.
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Ini implementatif banget. Ini implementasi dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Hierarki dari ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah mentaati pemerintah yang ada. Makanya jangankan melawan pemerintah yang sah, menghina saja dosa besar. Dosa besar itu. Nggak boleh. Lengkap loh. Menghina Nggak boleh ya? Betul. Nanti coba saya WA siapa itu? Babe Aldo. Kayak apa dulu nih? Oh iya, tanya kabar lah. Pak Ustadz Suparman, ini berapa hari lagi udah masuk tahun 2023 dan Indonesia setahun kemudian akan menggelar hajatan yang luar biasa, menyita waktu banyak, termasuk waktunya Ustadz juga. Yaitu Pilpres, masuk tahun politik, Taj. Dan bicara soal tahun politik, sekarang ini lagi populer lagi suatu istilah yang kemudian menancap ke salah satu mungkin ya kandidat, yaitu Anies yang kemarin dapat nama Yohanes Anies ya. Selamat kita ucapkan selamat. Yaitu tentang politik identitas. Apa yang harusnya kita pahami tentang politik identitas itu dari sisi agama Islam misalnya gitu. Ini seberapa bahaya, seberapa menariknya tema ini menjadi bahasan utama selama setahun ke depan. Politik identitas. Seberapa politik identitas bahayanya? ini kayak misalnya bawa-bawa agama, bawa-bawa ras gitu-gitu ya? Iya, seperti yang kemarin dilakukan. Saya kurang paham. Ya, ini beliau kan akan coba. Iya. Bagaimana, Tad? Ya, ada yang begini bertanya sama saya, Ustadz, mengapa politik identitas itu tidak boleh? Wong kita semua punya identitas. Kan kita harusnya punya identitas. Ya, betul. Dia ambil contoh misalnya ada seorang kiai gitu ya, yang menganjurkan justru kita harus pakai politik identitas. Karena kita harus menunjukkan identitas kemusliman kita. Nah, ini ada yang gagal paham dengan proses itu, dengan pemahaman itu. Yang barusan disampaikan itu salah. Itu salah, itu gagal paham. Saya ambil contoh begini, biar sederhana kita memikirkannya begini. Ketika orang berkata, pilihlah saya karena saya Islam, itu politik identitas dan itu menyesatkan. Itu kamuflase. Dia sedang bertopeng sebetulnya. Kenapa? Dia sedang bertopeng karena dia menjadikan Islam sebagai topengnya, menjadikan Islam sebagai alatnya. Pilihlah saya, misalnya saya ambil contoh misalnya, pilihlah saya karena saya adalah satu-satunya pemimpin yang bersuku Jawa. Yang bukan Jawa, bukan Jawa jangan dipilih. Itu politik identitas loh. Dan itu berbahaya, itu menghancurkan. Itu mengadu domba sebetulnya. Nggak ada masalah dia sebagai orang Jawa. Nggak ada masalah dia sebagai orang Minang misalnya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah dia sebagai orang Lampung. Ketika dia mengatakan begini, saya calon gubernur misalnya. Saya bersuku Lampung. Pilihlah saya karena saya orang Lampung. Itu masalah loh. Itu politik identitas. Seharusnya pilihlah saya karena saya bisa memperlebar jalan, punya ide tentang ekonomi. Itu ya harusnya gagasannya kan? Betul, gagasannya. Makanya saya punya argumentasi begini. Politik identitas versus politik integritas. Mestinya orang kan yang dikedepankan integritas bukan identitas. Itu yang terpenting. Programnya apa? Ini pemimpin yang baik loh, pemimpin yang berintegritas. Itulah sejatinya Islam kan. Karena kan sifat Nabi pertama itu kan sidik. Kejujuran, integritas sebetulnya. Itu yang terpenting. Trust ya. Kan sangat memalukan ketika orang pilihlah saya, umpama nih ya. Saya bahasanya begitu-gitu aja. Pilihlah saya karena saya adalah calon pemimpin yang benar-benar membela Islam. Karena sudah ikut aksi bela ini, bela itu, bela-bela dan bla 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 itu ya. Karena sudah merasa begitu, pilihlah saya. Nah, itu politik identitas. Mestinya bukan itu yang dia tunjukkan. Dan itu berbahaya. Dan itu sangat berbahaya. Atau gini, itu kan pilihlah saya. Atau gini, jangan pilih dia karena dia sukunya atau rasnya atau agamanya dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya. Tapi kalau dari karena ini Ustadz yang saya tanya kemudian dari sisi keislaman. Katakanlah begini, kita tidak boleh bilang saya mau nyalon, tolong pilih saya karena saya Islam. Yang dia calon satu lagi bukan Islam. Sebetulnya kalau orang Islam sendiri, boleh nggak sih Ustadz kita memilih pemimpin yang non-Muslim? Karena ini kan pernah sempat jadi perdebatan ketika di Pilkada DKI Jakarta 2017. Keras sekali ini perdebatan. Atau bahasanya ini, boleh nggak nih, saya Muslim nih, saya memilih pemimpin
daerah atau pemimpin nasional itu Kristen misalnya gitu. Iya. Boleh nggak? Betul. Saya Muslim nih misalnya. Betul. Boleh nggak itu? Iya. Memilih pemimpin itu bukan seperti kita sholat. Itu berbeda sekali. Memilih imam. Betul, memilih imam sholat. Nah, banyak orang yang menyamakannya. Kalau imam sholat harus laki-laki, pemimpin tidak harus laki-laki. Kan begitu. benar iya. ya. Kalau imam sholat harus yang paling fasih bacaannya misalnya. Pemimpin nggak perlu. Dan orang selalu coba membanding-bandingannya Iya. begitu. Itu berbeda sekali, sangat berbeda sekali. Artinya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Makanya yang diributkan orang kan kutipan fatwa Ibnu Taimiyah. Iya. Ya. Jadi dipimpin oleh orang kafir bahasanya ya, atau orang non muslim ya, lebih baik memilih pemimpin non muslim daripada yang mukmin tapi fasik. Iya. Yang muslim tapi fasik ya. Iya. Karena fasik itu kerusakan sebetulnya. Itu menunjukkan bahwasanya mubah-mubah saja. Makanya kemudian ketika Nabi hijrah ke Abisinia, Ya. mengapa Nabi tidak pernah berpikir untuk menetap di Abisinia? Karena Raja Najasyi dan negaranya kan beragama Kristen. Oh. Yang alasan pertama menunjukkan bahwasanya Nabi tidak boleh membuat negara di dalam negara. Tidak boleh kemudian Nabi mengkudeta Iya, iya. Habasyah gitu Makar. ya. Makar kemudian mengubah negaranya. Tidak boleh. Makanya Nabi hijrahnya ke Madinah. Wilayah kosong kekuasaan. Tidak ada negara di Madinah itu. Adanya kabilah-kabilah. Adanya suku-suku. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Boleh-boleh saja. Nabi tidak menghukumi sedikit pun ketika Nabi berlindung kepada Raja Najasyi yang beragama Kristen. Kan begitu. Jadi ini membedakan antara milih pemimpin dengan milih administrator ya kan Betul, beda. beda. Misalnya kita memilih gubernur, ya tugas gubernur kan bukan ngurusin keimanan kita, ada yang Betul. ngurus administrasi kan sebenarnya kan, perizinan apa program itu kan administrasi. Itu ya. Betul. Makanya Kita harus soal- sederhanakan. Kita boleh dipimpin. Hukum Islam itu kan begini. Hukum itu tidak boleh sektoral. Dia harus berlaku umum. Maksudnya gimana nih, Ustaz? Dia harus bersifat universal. Untuk semua orang. Nggak terlalu Nggak boleh mikro. kita mengatakan begini. Kalau di sini kita boleh dipimpin oleh non Muslim. Kalau di sana, Tapi kalau di sini harus pemimpinnya Muslim. Itu bukan hukum. ya, Itu jadi- adalah pendapat. harus Itu adalah universal, perspektif. Itu adalah gagasan. Sama kayak begini nih. Kalau di Bali gubernurnya harus Hindu, harus Hindu. Nah, Kalau di NTT gubernurnya harus Kristen. Iya, iya, iya. Misalnya kemudian kalau di Jawa Barat gubernurnya harus Islam gitu. Islam misalnya. Itu kan gagasan. Itu hanya aspirasi. Iya. Itu bukan hukum fikih gitu. Iya, betul. Nggak boleh dihukumi sedemikian Iya. rupa. ya, 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 ya. Kita boleh dipimpin oleh siapapun. Makanya begini, ada sekelompok XJI gitu ya, dikumpulkan. Jamaah Islamiyah. Iya, saya berceramah di hadapan mereka tentang kesetiaan pada pemerintah yang sah dan bela negara. Wow. Lalu mereka mempertanyakan, iyalah kalau di Indonesia Ustadz katanya, presidennya Muslim. Gimana nanti kalau kita dipresideni oleh non Muslim? Gitu. Ahok lah katanya. Apa Waktu kita itu ya? harus setia dengan pemerintah katanya? Sampai segitunya kan? Oh, iya, Dia iya, bertanya. Saya jawab begini, kalau Bapak jadi warga negara Amerika, kebetulan Bapak Muslim nih, presidennya non Muslim kan sebagainya, tetap wajib setia kepada presidennya, pemerintahnya. Pemerintah. Kemudian di Thailand misalnya, mengapa di Thailand Selatan itu mau merdeka? Karena mereka tidak mau dipimpin oleh raja Thailand yang non-Muslim. Iya, iya, iya. Mengapa di Filipina mereka ingin merdeka? Karena mereka Poso. Filipina Selatan ya, Oh, Filipina. Moro, Moro, sorry. MLF Moro. Ya. Karena mereka tidak mau dipresideni oleh presiden Filipina yang non-Muslim, non-Muslim. Padahal kesetiaan kepada pemimpin itu Muslim maupun non-Muslim, dia wajib setia kepada pemerintah yang ada. Dan mereka bertempur Betul. sampai sekarang nggak kelar-kelar ya. Luar Ustaz, biasa. Tadi menarik ini soal Madinah. Saya kelupaan. Tadi kan Ya, Ustaz bilang, betul. tanya lagi. Nah, ya tanya lagi. Madinah bukan apa negara agama. Bukan negara agama. Bukan negara Islam, apalagi negara agama. Maksudnya gimana, Ustaz? Itu kan bukannya ada hukum yang ditentukan oleh Nabi di situ. Betul. Yang pertama ingin saya tegaskan, negara Madinah adalah didirikan bukan di atas negara yang sudah ada. Oke. Jadi hukum asalnya Kosong. mendirikan negara di atas negara yang sudah ada itu tidak boleh sama Nggak sekali. boleh. Buktinya Nabi tidak di Abisinia, tapi Nabi memilih Madinah. Karena masyarakat Arab adalah masyarakat tanpa negara, yang adalah kabilah-kabilah. Itulah mengapa kalau ada orang terbunuh di suku ini yang membunuh suku sebelah, maka kisos. Karena kalau tidak terjadi kisos, kalau tidak ada kisos, maka perang suku nantinya. Karena memang nggak ada negara. Oh, itu ya dasarnya kisos itu. Betul, itu dasarnya kisos. Makanya Nabi mendirikan negara di Madinah, negara pertama yang sebelumnya belum ada negara, dan Nabi tidak melabeli negara itu sebagai negara agama, tapi Nabi negara kesepakatan.
Bendera itu benar nggak ya? Gimana? Waktu zaman ketika Nabi Katanya ada bendera perang. katanya ada bendera. Panji Nabi itu warna hitam, warna. Kita ke negara dulu. Oke, negara dulu. Madinah. Negara Madinah. Madinah itu negara kesepakatan. Iya. Makanya NKRI itu nyontohnya kepada Madinah. Oh, Prosesnya piagam sama Madinah. nih. Prosesnya sama. Dan Nabi bersepakat dengan berbagai suku dan ada umat Yahudi, umat Kristen di sana. Ya karena memang posisi Nabi di kekuatan mayoritas ya. Iya. Maka kemudian beliau menjadi pemimpin dan kemudian Nabi menyepakati bersama mereka undang-undang, konstitusi. Konstitusi. Dan bukan Al-Qur'an kan? Oh, iya, 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 Jadi iya, konstitusi iya, Nabi iya, itu iya. Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Oh. Ada pasal-pasalnya dan Iya, iya, sebagainya iya, kan. piagam Madinah. Loh, mengapa bukan Al-Qur'an? Ya karena konstitusi itu kan kesepakatan. Iya, iya, iya. Kesepakatan umat manusia, masa Quran harus dijadikan produk kesepakatan? Sementara Iya, iya, Quran betul. cuma berlaku buat orang Islam. Al-Quran itu kan wahyu. Iya, Dia tidak boleh diotak-atik Oh, lagi. oke, Iya, oke. iya, iya, iya. Kecuali Fix ya. penafsirannya. Mhm. Nah kalau dia jadi konstitusi, jadi undang-undang, ya bisa diamandemen. Bahaya dong. Masa Al-Quran dia Bahaya juga kan. Iya, Kalau Quran kemudian kita amandemen misalnya kan, itu kan akan bahaya banget. Iya, Jadi, masa kita amandemen Al-Quran minta 3 Ayat periode? sekian sampai ayat sekian ini pernah diamandemen nggak dipakai. Masa bisa gitu? Enggak. Maka itulah ada piagam Madinah. piagam waktu Madinah. itu. Makanya Nabi tidak pernah melabeli negara Islam apapun, tidak. Oke. Itu negara pada Madinah. umumnya. Makanya jemputnya cuma ya Madinah aja. Termasuk juga tidak ada keistimewaan untuk orang, misalnya katakan untuk orang Muslim di Madinah gitu. Nggak ada juga. Semuanya sama secara hukum atau gimana? Ya memang tadi karena hukum-hukum itu terjadi Ya. karena berangkat dari kearifan lokal Oke. dengan aspirasi, maka tetap saja memang akan ada beberapa perbedaan Oke, oke. misalnya. Hanya saja begini. Contoh misalnya mengapa di Piagam Madinah itu serapan terhadap hukum-hukum hududnya agak banyak? Karena memang faktor masyarakat Madinah yang rata-rata waktu itu memang muslim. Walaupun memang kalau kita ngacu kepada Khalil Abdul Karim itu ya tentang historisitas syariat Islam, sebetulnya juga syariat Islam itu yang bicara tentang pidana itu tidak murni dari Quran gitu, tapi berbasis pada kearifan lokal atau bahasanya begini, hukum masyarakat jahiliyah. Kisos itu kan hukum masyarakat jahiliyah. Iya. Oke, iya betul betul. Kisos gitu ya, perbudakan gitu kan hukum masyarakat jahiliyah, termasuk poligami. Gitu. Iya. Poligami kan hukum masyarakat jahiliyah itu. Tapi kok sekarang dikampanyein? Kemudian Jadi didalilkan menjadi Jadi kalau PKS nyuruh poligami, itu dia kembali ke zaman jahiliyah. hukum asalnya kan begitu. Oh, tradisi sebelumnya. Iya, tradisi. Artinya yang namanya mencuri potong tangan Iya, kisos itu. kemudian dihad sebagainya itu kan hukum masyarakat jahiliyah yang kemudian diadopsi. Oh, Diadopsi. di piagam Madinah tadi. Tapi ini berarti ada rentang nih dari hukum masyarakat jahiliyah yang diakomodasi apa ya, yang diadopsi, Iya, diadopsi. kan begitu ya. Ada celah di situ sebetulnya. Oh. Sama kayak poligami itu ya, hukum masyarakat jahiliyah, tradisi masyarakat jahiliyah yang kemudian diatur. Perbudakan tradisi masyarakat jahiliyah kemudian yang diatur di Iya, dalam iya. Islam. Di situ ada peluang yang dibaca oleh para ulama kita. Artinya hukum-hukum yang sedemikian rupa tidak harus kita jiplak persis. Betul. Kita ambil contoh misalnya nyawa dibalas dengan nyawa. Oke. Dulu wajar karena tadi Iya. nanti terjadi perang suku kalau nggak nyawa Iya. dibalas nyawa. Nah ketika kita sudah mulai ada negara, mulai dipertimbangkan mana yang hukum nyawa dibalas dengan nyawa itu. Kita menyepakati di pembunuhan berencana Iya. misalnya. Kita sebetulnya ada peluang di situ untuk bagaimana hukum agama bisa beradaptasi dengan kehidupan modern. Jadi begitu. Artinya tidak perlu ditafsirkan Saklek, kata per ya. kata Jangan saklek, gitu. jangan tekstual gitu. Ya. Jadi ada orang yang misalnya menginspirasi perjuangan kita ini, kita pengen menerapkan piagam Madinah di Jakarta misalkan pernah ada Ya. atau di Indonesia gitu. Itu sebetulnya keliru menurut Pak Ustadz. Itu keliru. Karena Nabi pangkal Nabi bernegara adalah musyawarah. Walaupun tidak ada yang berani mendebat Nabi mungkin. Iya, ya. iya. Tapi wajar dong kalau Nabi orang suci. Dan beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak ada orang suci. Makanya semua gagasan yang ingin mengganti negara itu sangat berbahaya sekali. Merusak kesepakatan yang ada. Makanya di dalam, saya ambil contoh hukum murtad sajalah. Sementara waktu kan orang memahami murtad yang halal darahnya itu kan yang keluar dari Islam, Iya. Oh. yang pindah agama gitu. Padahal kalau kita mengacu kepada hadisnya itu kan watariqul dinihil mufariqul jamaah. Murtad yang halal darahnya itu adalah
dalam pengertian meninggalkan jamaah. Meninggalkan jamaah itu adalah Berkhianat ya? berkhianat kepada negara. Oh. Itu yang halal darahnya itu. Wah, ini Pengkhianatan. ini saya jadi terpancing nih soal halal darahnya nih. Belum lama ada kejadian di Astana, di Bandung itu bom. Oke. Ya, yang sampai menewaskan pelakunya dan Oh iya. ada korban itu kan. Terus kemudian publik menyandingkan itu dengan pidatonya Ustadz Abdul Somad yang menyatakan tentang itu bukan bunuh diri, itu adalah mati syahid, walaupun itu bicara soal konteks di Palestina. Jadi sebenarnya apa yang terjadi nih? Jangan sampai kemudian masyarakat kita jadi menghalalkan segala cara kalau bunuh diri itu hadiahnya adalah check-in dengan 72 bidadari itu. Ya, ini ya ini memaknainya bagaimana? Apakah benar seperti itu? Ya. Itu masalah mendasar di ceramah UAS sebetulnya. Ya. UAS semestinya lebih bijaksana dan berani bertanggung jawab dan minta maaf Terhadap apa kalimat yang dikeluarkan? apa yang dikeluarkan. Oke, kita pahami dia manusia biasa, dia bisa salah. Tapi sebuah kesombongan ketika kita salah, lalu kita terus melakukan pembenaran. Salah tapi Membela ngegas. diri. Salah tapi ngegas. Dia coba mengklarifikasi tapi menguatkan apa yang dia Makin sampaikan. ngawur. Betul. Itu kan masalah. Iya. Karena mengapa? Termasuk yang dilakukan oleh Hamas di Palestina itu adalah bunuh diri. Bukan bom syahid, tapi bom bunuh diri. Bunuh diri, benar-benar. Itu benar-benar Bedanya bunuh apa, diri. Ustaz? Karena begini, sifat bunuh diri itu adalah senjata yang aktif di dalam penguasaan kita. Itu bunuh diri. Nah, terjadi di perang Uhud misalnya. Jadi kan selalu kutipannya perang Uhud. Iya. Terjadi di perang Uhud, kasus pertama adalah ketika pasukan Nabi kalah jumlah dari ke pasukan Posisi Quraisy. terjepit lah ya. Bukan kalah jumlah, kalah strategi dan kalah perang. Ketika dalam posisi terjepit, maka ketika dia masuk ke kerumunan pasukan musuh, logikanya pasti mati. Iya. Logikanya pasti mati. Kemudian dia masuk untuk sedikit banyak melemahkan pertahanan musuh. Oh. Nah itu dalilnya. Tapi yang membunuh dia sehingganya dia mati itu bukan senjatanya sendiri. Oh. Tapi senjata musuh sebetulnya. Yang tadi ya untuk membedakan penguasaan tadi. Betul, Dia sama mau- kayak bambu runcing. Ya. Ya kita perang sama Belanda pakai bambu runcing. Ya bunuh diri, Iya. logikanya. Tapi itu bukan bunuh diri. Iya. Karena dia tewas bukan karena betul. apa yang dia bawa ya. Dia mati karena bedil Belanda, gitu. Iya. Bukan karena bambu runcing. Nah sama. Nah itu yang selalu jadi kiasnya Abdul Somad dan itu fatal banget. Itu kiasnya salah sekali. Saya kira Ngedalilnya salah. detail-detail begini yang harusnya kita. Betul. Salah kias. Tadi ada satu yang menarik, Ustadz bilang waktu ngutip hadisnya itu bahwa yang halal darahnya adalah apa yang murtad meninggalkan jamaah. Itu. Berkhianat. Berkhianat kepada negara. Iya, berkhianat pada negara misalnya bentuknya. Maksudnya gini, berkhianat pada negara kan kemudian bisa kita tafsirkan macam-macam. Tapi ada kasus misalnya begini, yang paling kita ingat ketika lagi masa jayanya ISIS lah beberapa tahun lalu, jaringan teroris ISIS. Itu kan ada proses di mana orang yang bergabung di situ tuh membaiat diri, dibaiat lah kepada untuk ini. Artinya gini, orang dari Indonesia yang secara lahir secara esensial dia itu kemudian menganggap dirinya itu warga negara Indonesia, setia sama Indonesia. Datang ke sono membaiat diri, setia kepada. Artinya ini kan dia ninggalin negaranya yang lama. Betul. Itu sama nggak proses? Sama, makanya dalam Islam kan ada bugoh kan. Bugoh atau kita biasa mengindonesiakan di bugot ya. Makar. Iya, iya. Bugoh itu umumnya kita pahami ke aksi. Terorisme itu lebih ke aksi misalnya. Padahal bugoh itu sekedar berkomitmen, berbaiat bahasanya, tidak lagi mengakui negaranya atau pemerintahnya dan memberikan loyalitas. Ini al-wala wal-bara kan itu sebetulnya. Memberikan loyalitasnya kepada kelompok tertentu atau negara tertentu itu sudah makar. Waduh. Itu sudah makar dan sudah melawan kepada pemerintah yang sah. Makar kepada negara. Jadi justru mereka yang harusnya dikenai hukum itu. Betul. Makanya hadisnya begini, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalah. Barang siapa yang melepaskan tangannya adalah berkomitmen atau bahkan mendeklarasikan diri melepaskan ketaatan kepada pemerintah yang sah. Itu udah masuk kategori makar. Betul, sudah masuk. Kemudian waman mata wa faraqal jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan dia memisahkan diri dari negara. Atau begini, man kharaja minat tha'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, lalu dia berkhianat kepada negara,
famata lalu dia mati mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ini juga bisa jadi dasar kita mencintai negara loh. Betul, Dari bisa, itu. betul. Iya kan? Mm-mm. Bro, sebentar. Ini dari tadi kontennya berbahaya loh. Maksudnya bahaya nggak? Iya, maksudnya seorang ustadz dari Lampung masih muda. Ini kok berani ngambil resiko Iya. bicara-bicara seperti ini? Kira-kira takut nggak, Tat? Ini kan banyak kalau di ini saya masih percaya bahwa orang-orang moderat, Muslim moderat itu mayoritas. Tapi yang berisik ini kan yang kadang yang bilang Natal nggak boleh, ini ucap selamat ini nggak boleh, banser jaga gereja. Sebenarnya nggak banyak. Iya, tapi berisik. Ustadz sendiri pernah ngerasain diserang nggak? Diganggu gitu loh. Waduh. Kok nyalinya luar biasa. Iya, nyalinya. Iya. Ancaman sering sekali. Oh, dengerin tuh. Saya itu sampai pernah itu ada ribuan dalam satu waktu itu WhatsApp masuk Waduh. dari ratusan nomor sampai ngehang, HP saya itu ngehang. Saya Gila, jadi sampai- bingung itu gimana cara mengatasinya. Nggak bisa saya buka WhatsApp itu, ngehang. Dan semuanya nadanya adalah cacian, makian, ancaman, ancam membunuh dan lain sebagainya sampai segitunya. Ini gara-gara apa? Ada ya konten-konten saya itu. Oh, karena konten di YouTube Betul, atau konten-konten di YouTube. Tapi kalau ceramah misalnya di masjid atau di tempat lain pernah nggak diberhentiin atau diapa atau Iya. atau digerebek? Apa istilahnya? Diberhentiin atau apa itu? Betul. Diprotes ya, diprotes sering. Misalnya saya contoh sederhana misalnya, saya pernah khutbah misalnya tentang bendera hitam palsu, Oh iya, ya, yang bendera hitam palsu itu ya, Panji apa? ya. Panji Rasulullah itu. Betul ya. Yang bendera hitam sekarang itu adalah teridentifikasi sebagai kelompok bendera hitam palsu yang diwanti-wanti oleh Imam Ali jangan ikut-ikutan mereka. Oke. Saya turun mimbar itu khutbah Jumat itu memang. Oh. Turun mimbar saya ditunjuk-tunjuknya. Tunjuk-tunjuk marah-marah. Tapi saya kalem saja. Pernah itu pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara itu yang ASN. nunjuk-nunjuk saya itu ya. Waduh. Wah, Repot tuh. saya kemudian Prihatin. setelah dia puas nunjuk-nunjuk, Pak, kata saya, turunin dulu tunjuknya itu. Nanti tak doain busuk, Bapak kualat kata. Kayak saya habis khutbah Jumat dan habis ngimami sholat Jumat kata saya. Seorang imam saja tidak lepas dari itu tadi ya. Betul. Tapi dia tetap jadi makmum tuh. Iya tetap. Itu jadi makmum nunggu salam aja tuh kayaknya. Mau Tapi nunjuk-nunjuk. habis itu saya nggak dijadwal lagi. Habis itu selesai ya, udah Selesai. nggak diajak lagi. Betul. Kemudian ada lagi, kayak contoh sederhana nih. Ada ya jamaah yang tanya, Ustadz, apa hukumnya belanja di toko non-muslim? Apakah kita wajib belanja di toko muslim? Loh, sekali lagi saya katakan, jangan bertanya hukum, kata saya. Bapak sudah berlebih-lebihan. Ah, itu nggak perlu tadi dihukumi. Tadi itu bagus banget tuh. Yang benar itu, belanjalah di warung tetangga, bukan agama loh. Iya. Iya. Ya kan etis banget kan kalau Iya. kita belanja di Paling warung dekat. tetangga. Masa kita belanjanya jauh, tetangga kita langkahi, Iya, besok iya, nggak ditegur sama tetangga kita. Itu yang Padahal benar. belanjanya sama ya. Nah, maksudnya dia sedang mengarahkan jamaah agar belanja di toko Muslim. tertentu yang kemarin bangkrut tuh. Oh. Yang bermasalah itu. Ya ini udah politik Ah, identitas ini Betul, sebenarnya. identitas sebetulnya. Ini apa nih? Bisnis identitas. ya? Bisnis identitas. Identitas. Iya. Franchise identitas. Kapitalisasi Iya. agama. Iya. Karena memang kemudian Betul. kalau kita lari ke jalur bisnis banyak yang seperti Betul. itu. Makanya dalam politik pun nggak heran saya kalau kemudian ada politik identitas. Karena apa-apa yang dibumbui dengan syariah itu kemudian menjadi laris gara-gara itu kan. Padahal barangnya sama. Dan saya rata-rata sementara waktu ini Mas Jo, Mas Maki, sebatas tidak dilanjutkan kajiannya saja. Yang lebih banyak ya, Oh. tidak dilanjutkan. Tapi ya saya santai saja. Kalau orang nanya ke Ustadz Ustadz ini ngelawan, saya nggak ngelawan karena orang ngelawan tuh pasti ada lawannya. Sejago apapun preman pasti ada lawan kan? Iya. Nggak ngelawan, cuman nggak takut kata saya. Wah, Itu beda. Nggak takut. Nggak, Ya jangan sampai berhenti kalau lah. saya disebut ngelawan, saya nanti nantang. Ya. Tapi kalau takut, ngapain harus takut? Iya, Ini iya. kebenaran loh. Ini nurani sebetulnya. Iya. Itu yang jadi persoalan. Walaupun saya sekali yang reaksi agak fatal tuh sekali. Lagi Nah, ceramah, ini nih. hampir di ini hampir mukul saya. Duh, fisik. Fisik. Wah. Walaupun saya nggak publish itu. Oh, Saya nggak publish karena ada beberapa hal yang perlu saya nggak jaga. ada persoalan hukum, nggak ada. Setelah itu ada persoalan Nggak hukum, nggak ada. Nggak ada. Karena 7 langkah kira-kira dia mau sampai saya ada yang nyikat lehernya. Waduh. Langsung sap nyikat lehernya. Gitu. Waduh, sampai Betul. perjuangan untuk memberitakan hal Jadi, tentang
kebenaran sampai seperti itu. Iya, keamanan fisiknya juga sempat Bahkan ini terkait dengan kelompok yang terafiliasi JAD dan JI sebetulnya. Oh. Dan FPI ya. Iya, iya. Kemudian ada yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin, kejadian juga. Tuh, sama lagi. Tentang Baraja itu kan. Iya, iya. Khalifah Paulus itu bereaksi. Mereka mengatakan Ustadz nggak boleh lagi ngisi di sini. Sampai segitunya. biasa. Bahkan begitu sholat Isya, kan kajiannya dari maghrib sampai Isya tuh. Begitu sholat Isya, mereka sudah berbaris di belakang saya. Baris itu kayak nge-move gitu ya. wow. Melototin saya. Ancaman itu ya? Ancaman. Sedangkan saya tuh waktu Intimidasi. itu cuman bawa asisten 1 orang gitu. Asisten saya itu Tapi udah siap. tidak terjadi ini. Fisik nggak ya? Nggak ada. Padahal saya tuh konten saya itu walaupun tajam menurut saya, Tapi kan semuanya benar. berdalil loh. Iya, iya, betul. Meskipun tajam, berdalil, ada dasarnya dan benar. Iya. Betul, betul. Akhirnya saya tawarkan dialog langsung ya. Dialog langsung sama khalifahnya itu. Belum sempat dialog langsung, khalifahnya langsung ditangkap Polda Metro Jaya. ini mungkin sedikit ya closing statement-nya. Oh iya, iya. Gini Pak Ustadz, apa yang kira-kira bisa disampaikan oleh Pak Ustadz kepada penonton Main TV khususnya podcast kita ini terkait dengan memilah informasi yang benar tentang dalil-dalil, apalagi terkait dengan tahun politik ini, kira apa yang disampaikan? Yang pertama perlu saya sampaikan bahwasanya tidak semua orang yang bicara agama itu sesuai dengan maunya Tuhan. Oh, ini. Sesuai maunya Tuhan. Iya. Siapapun dia, semua orang bicara agama adalah penafsiran dia tentang agama. Hanya Nabi yang tergaransi. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kalau berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Hanya Nabi. Hanya Nabi. Jadi Yang udah siapapun nggak ada orang, sekarang. betul, siapapun orang yang bicara agama, kita boleh menyaringnya dan kita boleh menimbangnya. Dan ini rambu-rambunya buat kita. Ketika orang beragama tapi mengarah, walaupun dia pakai dalil, ya, tapi mengarah kepada melawan negara atau mendelegitimasi pemerintah yang sah, wajib kita tolak. Karena sebetulnya tidak ada satupun dalil, nggak ketemu satupun dalil yang membolehkan kita melawan negara. Nggak ada satupun. Betul, nggak ada satupun dalil. Ini tergaransi, nggak ada satupun dalil yang membolehkan kita melawan negara dan pemerintah yang sah. Bahkan menghina pun tidak boleh. Kemudian yang kedua, rambu-rambu buat kita. Ketika orang bicara agama dan cenderung provokatif, merusak kebersamaan dan kedamaian, itu adalah kebatilan. Itu adalah kerusakan. Karena sifat agama tidak begitu. Agama itu rahmatan lil alamin. Bahkan Nabi menegaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Jadi tidak suka yang arogan, yang merasa paling benar. Hanya saja begini, karena media sosial itu dipenuhi dengan konten-konten caci maki, mengatasnamakan agama. Betul. Ya tadi kebohongan yang disampaikan berulang-ulang, caci maki yang disampaikan berulang-ulang akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Ini resiko zaman post-truth kan. Iya. Mengapa saya setuju dengan Gus Mus, guru bangsa kita ya. Kalau yang waras ngalah, sengetian nanti yang menjajah, yang menguasai. Karena orang awam tuh begini. Siapa yang lebih vokal, siapa yang lebih ngotot, itulah yang paling benar. Dianggap lebih benar. Betul. Nah ini makanya tadi yang kayak gitu kan ngotot-ngotot semua, ngotot, vokal semua. Ngegas terus. Kita ini terlalu moderat, Iya, iya. terlalu defend, bertahan. Iya. Padahal Argentina menang karena ofensif. Ini jadi ngomongin bola. Iya. Ini berantem nih kalau bola. Ini 45 menit yang sangat berkualitas menurut saya. Oke, iya, dan tentunya Terima terima kasih kasih banyak, Pak Ustadz Suparman. Luar biasa. Ya. Moga-moga kelembutan yang dibawa oleh Rasul itu tetap terjaga Ya, sehingga amin. teman-teman kita di luar sana yang sekarang masih belum pasti Ya. bertambah ketaatannya terhadap keyakinannya masing-masing dan juga bertambah ilmunya setelah melihat konten-konten kita ini, terutama soal bernegara. Ya, begitu ya Bro ya? Betul. Terima kasih dan silakan tehnya Tats. Itu tadi BAP kita. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.